berdebat dengan teman-teman Muslim, mari kita pelajari konteks kitab terjemahan yang Anda berhalakan sebagai kitab suci ini, duduk bersama, carikan terjemahan yang tepat dari konteks bahasa aslinya berdasarkan history criticism, nanti barulah kita berdebat dengan teman-teman Muslim. Seperti itu, Bang. Artinya, artinya koreksi diri dulu, baru keluar gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma bisa berdiskusi hanya dengan dogmatis gitu. Kalau cuma dogmatis doktrin yang tutup Alkitab, mari kita berdebat sampai pagi. Tapi jangan sebut Alkitab dari mana asalnya. Selesai urusan. Betul. Oke, saya perdengarkan satu video suaranya saja. Nanti ini ke Bang Goto ya. Pasti Anda mengenal suara ini. Kita simak aja ya. Tunggu bentar. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Nah, siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Sebetulnya, hal itu bukan dikarenakan pendeta-pendeta Kristen itu bodoh, sama sekali tidak. Melainkan karena mengungkapkan kebenaran dari terjemahan kitab yang tidak benar. Oke, cukup. Tuh, ada tanggapan Bang? Sebelum Bang Goto? Ya, Iya. Oh, itu warahmatullahi wabarakatuh. untuk saya atau untuk siapa ini? Nah. Iya. Kalau saya dimintai tanggapan ya, betul juga yang dikatakan Bapak Pendeta Yulistio tadi siapa itu? Yakub Sulistyo. Yakub Sulistyo, betul juga sih. Memang ini video sudah lama ini. Saya pernah nonton juga ini beliau. Jadi begini, memang ada yang salah di sini. Ketika mereka tidak menggunakan terjemahan kitab asli, tapi mereka hanya menggunakan terjemahan Gabruk nih, terjemahan LAI. Kata Tuhan saja itu sudah dirubah menjadi Tuhan semua dalam Bible, kan tidak ada sebenarnya. Jadi Lord sudah digeser menjadi God ketika tiba di LAI. Mengingat LAI ini kan warisan mulai didirikan oleh Stamford Raffles itu tahun 1814 itu, masih bernama Lembaga Alkitab Jawa, dirubah lagi tahun 1816 menjadi Lembaga Alkitab Batavia, yang akhirnya nanti 1954 baru dirubah dengan nama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau kita lihat terjemahan dulu ini sudah banyak yang bergeser maknanya. Bahkan mereka sudah berani memasukkan istilah-istilah Islam gitu loh. Kan banyak sekali. Nggak usah kita perinci satu-satu, tapi yang jelas mengikuti perkembangan zaman karena ingin beradaptasi, ingin supaya Bible mereka diterima, ingin menyesuaikan diri karena mengingat Indonesia ini adalah mayoritas Islam gitu. Jadi mereka berusaha memberitakan itu mengikut tradisi-tradisi atau budaya lokal. Begitu, atau tradisi Islam seperti itu. Jadi betul yang dikatakan tadi Pak Yakub Sulistyo itu. Kenapa selalu kalah berdebat? Karena memang menggunakan kitab menurut saya terjemahan yang salah. Kan begitu. Seandainya mereka menggunakan terjemahan asli, mungkin lain hasilnya.
Karena kenapa? Ketika mereka menggunakan terjemahan RAI, mereka tidak punya jati diri, gitu loh. Mereka tidak berdiri sendiri, justru semakin jauh. Kan begitu. Ketika sudah menggunakan Septuaginta, ditempel lagi di situ di Perjanjian Baru, lalu disebarkan ke seluruh dunia, justru menggunakan bahasa setempat. Justru tambah tidak menjelaskan eksistensinya, begitu loh. Tambah semakin jauh dari eksistensinya sendiri. Menurut saya, jadi tidak bisa membuktikan jati dirinya, gitu loh. Tidak bisa membuktikan berdiri sendiri. Seandainya mereka berdiri sendiri, mungkin akan lain hasilnya, Bang. Nah, begitu. Ketika berdebat seperti ini. Ya, begitu mungkin Bang Handi. Baik, kita minta statement dulu nih, Pak Rostrum tadi. Bagaimana komentar Anda atas statement Pendeta Yakub Sulistyo, Bang? Silakan Pak Rostrum. Baik, saya mengulang, memang dunia itu sempit. Saya memperkenalkan diri. Saya memanggil beliau itu adalah Opa Sulistyo karena kami cukup dekat. Kemudian beliau ini juga sepemikiran, kita sedang mendirikan organisasi yang sama, perhimpunan yang sama dengan Pendeta Erastus Sabdono. Kalau khusus saya, karena saya termasuk dekat dengan beliau, anak asuh beliau, saya memanggil beliau sebagai Om Eras. Gitu. Jadi ya saya tidak ada tanggapan yang harus bagaimana, karena Opa Sulistyo adalah senior kami yang sedang kami menyusun untuk memberikan petisi atau somasi ke Lembaga Bible Indonesia nanti. Ya, semoga di akhir tahun ini sudah selesai draftingnya untuk segera kita sampaikan. Kami ada bukti kenapa tadi saya menggunakan LAI terbitan tahun berapa ini ya, saya pakai buku ini. Terus kemudian cuman LAI saya LAI yang bukan untuk jemaat, tapi LAI untuk sekolah teologia program doktoral pastoral. Jadi saya menggunakan Bible ini cukup tebal dan besar, sekian ribu halaman beserta catatan kaki. Kemudian di sebelah saya ada buku Katolik, Bible Katolik. Dan suatu saat saya kalau sudah bisa open camp, saya akan menunjukkan bahwa bukti-bukti sisa-sisa terjemahan dari Belanda yang menggunakan bahasa-bahasa Islam itu masih ada di tempat. Mungkin kalau teman-teman API, timnya Bang Sumada yang ke Surabaya, kebetulan saya juga ada kegiatan di Surabaya, bisa kopi darat, nanti bisa main ke gereja kami, untuk kami tunjukkan bahwa liturgi kami itu masih menggunakan ini. Kalau diizinkan saya akan menyanyikan suatu lagu, bukan untuk ingin mengkristenkan atau syiar, tapi saya akan membagi dua lagu ini menjadi bahasa di tahun sebelum 70-an, dan lagu setelah 70-an. Diizinkan nggak? Ini familiar kok, bisa dicek di Google. Nggak nyuruh orang jadi Kristen kok. Kalau nanti nyanyi kena copyright, Bang. Oh iya. Atau kalau bisa aja ya. Poin-poinnya saja nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi begini, itu kalau kita mendengar lagu-lagu gereja yang terbaru, misalkan begini, Hai Mari Berhimpun, ini lagu Natal ya, lagu anak-anak tuh. Hai Mari Berhimpun dengan sukaria, turut semua ke Bethlehem, begitu. Itu mungkin dicek di Google sekarang, boleh lah, atau di YouTube ya. Tetapi di tempat kami menemukan begini, bahasanya bukan Hai Mari Berhimpun, itu sudah digeser karena ada teguran, gitu. Kalau yang lama masih ada cetakannya sampai sekarang, dicetak tahun 1980-an, masih ada buku kecilnya, berjilid-jilid karena untuk jemaat internal lama yang belum pernah kita revisi. Apa di situ kalimatnya? Hai mari mukminin dengan sukaria turut semua ke Bethlehem. Ini true story. Dan saya bisa bertemu darat gitu ya. Nanti kalau di sini nanti saya dipelintir-pelintir, saya kena lagi somasi, nanti kasihan Om Eras sama Opa Sulistyo nanti. Menurut Abang, Bang, sebelum kalau yang lain, menurut Abang kenapa sih ini Kristen ini kok banyak perbedaannya, Bang? Terutama konsep ketuhanan kok banyak perbedaan. Ini yang penyebabnya apa kira-kira ya, Bang?
Sebenarnya penyebab saya menjawab dengan bahasa awam, bukan bahasa intelektual. Kita ngomong bahasa jemaat biasa saja ya. Memang ada kesalahan di awal tentang konsep penafsiran. Jadi begini, di Katolik itu tidak boleh menafsirkan kecuali rohaniwan pada waktu itu. Gitu loh. Nah, untuk menafsirkan itu, dari mana muncul Tritunggal itu dari mana? Sedangkan saya dengan Om Sigit Sulistyo juga, Om Eras juga, kami tidak pernah menemukan konsep Tritunggal yang begitu sistematis ada di Bible gitu. Dan berbeda sekali, kita tidak mengenal kata Allah. Apa itu Allah juga berbeda gitu. Itulah yang membuat di Indonesia khususnya itu kegaduhan gitu. Kalau di luar negeri kan ya orang kalau menyebut Jesus Christ itu mungkin kalau orang Indonesia ya Allah Masya Allah begitu mungkin kan. Nah jadi jelas gitu loh, kita nggak pakai apa ya, kita pakai paling Jesus Christ, oh my God gitu. Iya, God-nya lebih kepada Tuhan ya, bukan Yesus. Yesus ya Yesus, Jesus Christ gitu. Udah, ya itulah membuat kegaduhan perbedaan ini di Indonesia ini karena memang itu bukan bahasa kita gitu. Itu sebenarnya sudah ada warning sejak lama gitu, sejak Opa Sulistyo masih sangat muda sampai sekarang Opa Sulistyo sudah jalan aja sudah agak berat begitu. Cuman saya kalau memperjelas seperti ini nanti saya dapat somasi gitu. Ya oke. Yang jelas LAI sangat berbeda dengan apa yang Anda pegangkan itu. Tapi masih sama-sama Kristen. Yeah. Jadi teman-teman semua harus juga paham, tidak semua Kristen itu Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan Unitarian sama SSJ, Bang? Menurut pendapat Anda? Itu nanti semuanya akan benar. Karena apa? Kalau kita ngomong Trinitarian, Unitarian itu nanti dia pasti harusnya membuang 4 kitab Injil pertama itu. 4 karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes silakan dihapus dulu, baru membahas mulai kisah-kisah para pewarta itu seterusnya silahkan. Kok Abang mengatakan karangan? Ya memang di kami karangan, ini di depan saya karangan. Jadi Injil karangan Lukas. Kalau bahasa Inggrisnya kan ekoding ya, menurut. Iya. Jadi menurut ini karangan. Ini karangan. Bukan pengumpulan proses seperti kodifikasi Al-Quran. Makanya saya sangat iri dan salut dengan teman-teman Muslim gitu loh. Mestinya bapak-bapak gereja itu minimal LAI itu belajar lah sama teman-teman Muslim itu. Bagaimana membuat kodifikasi yang bagus untuk Indonesia aja lah. Untuk terjemahan aja lah. Supaya benar, tepat untuk rakyat Indonesia gitu. Oh tapi kalau Kristen Indonesia dibilangin Lukas itu karangan marah Bang. Ya, ngamuk, itu Bang, berarti ngamuk. ya dia minum kopinya kurang 1 sendok itu Bang. Ya kalau menurut Abang sih benar juga. Coba aja baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Kan di sana menanyakan saksi, menyelidiki dan Iya. kemudian Iya. membukukan agar berguna kan gitu. Itu intinya. Jadi proses kodifikasi kalau dalam Islam, proses kanonisasi kalau dalam Kristen itu kenapa tidak diajarkan di seluruh umat awam di gereja gitu loh. Mestinya itu diajarkan bahwa ada saya dengan Ustadz Jibril ya, yang saya ngobrol ya, Ustadz Jibril atau siapa itu. Iya ya Bang Jibril kemarin ada. Nah itu betul-betul confirm sama pemahaman saya, studi saya, pembelajaran saya dengan wawasan beliau yang saat ini beliau bukan seorang Kristen Katolik, tapi itu confirm, fix sama. Cuma ada perbedaan istilah, saya menyebutnya ada namanya. Kita ada namanya prakanonisasi. Di prakanonisasi itu cukup pelik sekali kalau kita mau buka sejarah itu. Justru nanti akan makin malu gitu. Berarti kanonnya ini sudah kanon yang dipaksakan karena dari dasar prakanonik yang tidak benar. Mengumpulkan tulisan-tulisan dan cerita yang ada.
itu tidak di negara atau di bangsa Yahudi. Itu yang tersebar, terpecah-pecah apa katanya itu di kalangan di luar Yahudi. Itu cerita faktual, itu sejarah, dibahas di doktoral gitu loh. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen Indonesia. Taunya pokoknya Yesus adalah Tuhan, satu sama dengan Allah Bapa di surga, sama dengan Roh Kudus. Berarti itu semua karya penyalipan, semua percakapan Yesus, semua doa Yesus itu semuanya akan terbantahkan. Makanya saya menyarankan, kalau sudah pakai dogma Trinitarian, Unitarian, silahkan disobek Injil karangan Matius sampai dengan karangan Yohanes, dicopot, jangan digunakan, silahkan berdebat, mungkin akan menang. Kemungkinan akan menang. Itu masih kemungkinan ya Bang ya? Itu saran kami, Om Eras dengan Opa Sulistyo dengan kita yang kaum muda sangat sepakat dengan itu, gitu loh. Kekacauan itu di 4 karangan itu yang membuat kekacauan kita berpikirnya. Kan gini loh Bang, Yesus kan sudah nggak ada di muka bumi nih. Itu berapa ratus tahun kemudian kan gitu ya. Baru Iya, ini betul. disusun kembali, betul ya Bang ya? Betul. Itu sejarah itu di sarjana awal udah dibahas itu. S2, S3, doktoral. Dibahas semua. Ini makanya kalau ada Oten naik, saya pingin lah. Oten yang punya ini ya, punya tingkat wawasan yang Yang pandai bahasa sedikit. yang pandai bahasa Indonesia lah minimal. Ya, gitu. Saya akan ceritakan itu dan silakan direkam, ditanyakan ke dokter, profesornya, dosennya silakan gitu. Artinya kalau Yesus sudah nggak ada di muka bumi, terus ini baru dikumpulkan kembali. Siapa yang mempunyai otoritas Bang untuk memberikan legitimasi bahwa inilah yang sah kita jadikan kitab? Siapa itu? Itulah saya mau menyampaikan. Itulah keirian saya. Saya sangat iri sekali dengan teman-teman Muslim ini gitu loh. Di saat Rasulullah Sallallahu Wasallam. Pak mau nggak bisa nyebut ya, Rasulullah lah ya. Ya. Di saat Rasulullah atau Nabi Muhammad itu kemudian dia mendapatkan wahyunya, kemudian dia disampaikan kepada sahabat, istrinya atau siapa untuk dia hafal, dituliskan segala macam. Itu ada runtutan jelas, gitu kan. Nah, sedangkan prakanonisasi kami itu selalu kata-katanya begini, berdasarkan temuan dari lembaran lontar, lembaran kertas, buatan dari daun bla 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 bla, ini dari kulit domba, bla 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 bla, tertulisnya seperti ini. Itu pun bukan dari asli Yahudinya sana, gitu loh. Nah, itu sudah disebutkan di prakanonisasi. Makanya saat kanonisasi itu ada namanya sidang itu menyempurnakan, menambahin, melengkapi supaya menjadi satu susunan kalimat. Makanya ada catatan kaki kalau bahasa saya ya. Catatan kaki itu apa? Misalkan Yohanes 1 ayat 1 itu di bawah saya langsung ada catatan kaki warnanya merah sama abu-abu. Kalau warnanya abu-abu itu pelengkap karena ada satu kata yang hilang. Itu pun kesepakatan Bapak Gereja ditambahi apa enaknya ya, yang cocok. Oh tambahin ini, oke tambahin. Tapi di bawah dikasih kata garis, kemudian abu-abu gitu. Terus kemudian jika warnanya merah, itu nggak ada sama sekali. Itu ditambahkan melalui 3 kali sidang, sepakat kata yang dipakai adalah seperti itu. Ini semua sarjana teologi di semester awal, semester 2 sudah disampaikan. Meskipun bersifat general, akan dibahas secara spesifik saat dia program doktoral, gitu loh. Menurut Abang, kenapa bisa berbahasa Yunani Koine atau Greek? Itu ini Greek ini gitu terjemahan apa memang asli gitu loh Bang? Nah, ya karena bapak-bapak gereja Roma itu kan dari Yunani semua. Oh iya. Jadi dia menemukan tulisan juga berbahasa Yunani dong. Gitu loh. Nah kemudian begini, kalau memang orang Kristen itu mengatakan bahwa saya itu adalah sejalan dengan Yahudi, sedangkan dari kitab Nehemia itu terjadi sekian ratus tahun,
itu orang Yahudi bisa meruntut kitabnya. Orang Yahudi itu persis dengan orang Arab. Dia bisa meruntut sejarah keluarganya gitu. Contoh saya dengan tidak bermaksud rasis ya Bang ya. Saya coba menceritakan begini. Saya ini kan keluarga campuran ya. Jadi sebenarnya kami ini keluarga Pancasila, cuman kami belum ada yang beragama Muslim. Contohnya Karena ke nggak bisa Paulus bang, berbahasa kok nggak Arab. ya? Contohnya ke Paulus. Ya, kenapa? Ke Paulus kok dari orang tuanya siapa, dari mana gitu. Nah, itu loh. Itu kelemahan dari orang-orang Romawi di luar Yahudi dan Arab ya. Itu yang budayanya beda gitu. Yahudi, Arab, kemudian China itu mereka memiliki runtutan sejarah keluarga itu yang cukup bagus meskipun eranya masih istilahnya era zaman-zaman tidak mengenal digital dan tulisan yang begitu bagus gitu. Jadi bisa ditemukan gitu. Sedangkan di orang Yunani kan tidak ada gitu. Oke. Jadi menurut abang Yunani ini adalah terjemahan juga ya? Oh iya, jadi karena dia menemukan kalau dari prakanonik ya, prakanonik ini dibahas di S2 dan S3, ya kan? Itu prakanonik dipertajam itu. Itu nanti akan jelas sebelum jadi kanon itu bagaimana sih itu prosesnya itu gitu. Nah itu ditulislah dalam bahasa Yunani yang ditemukan juga banyaknya cerita-cerita yang berbahasa Yunani, gitu loh. Kalau begitu bukan kitab suci dong, tapi disucikan. Ya, loh, makanya sejak awal saya ikut Komal, saya mengatakan bahwa sebuah keniscayaan saya ini harus memperlakukan agama saya ini dengan durhaka gitu loh. Bahwa saya menyadari kesalahan atau kekeliruan atau proses daripada kanonisasi yang begitu rumit itu dan kemudian diputuskan oleh Bapak Gereja ini menjadi suatu dogma yang wajib diyakini dengan liturgi atau ritual atau syariat yang seperti itu, dan itu sudah diwariskan, ya sudah gitu loh Bang. Mau bagaimana lagi gitu. Satu lagi bang sebelum ke yang lain. Kenapa itu Kristen bang? Di setiap negara harus berinkulturasi atau melebur dengan budaya setempat. Jadi di mana dia berada ciri khasnya hilang. Seperti Kristen di Indonesia, mayoritas Islam ya ke Islam-Islaman. Kalau di Jepang ya ke Jepang-Jepangan. Kalau di Arab Kristen ke Arab-Araban. Kenapa tidak punya ciri khas jati diri gitu bang? Apa kira-kira penyebabnya? Nah betul ya, karena begini, karena kan berasal dari Yunani kan, itu yang berat. Menurut kami yang kami mempelajari bagaimana tahapannya. Jadi begini, perbedaannya sangat jauh bang. Itu bukan membandingkan antara nasi goreng dengan nasi goreng, udah jauh itu. Nah, contoh aja praktek-praktek keagamaan di Indonesia. Sekarang begini, kita lepaskan konsep biblika dan konsep ketuhanan. Berarti kita sekarang temanya adalah ritual, liturgi, syariat ya, betul ya? Oke, kita ke sana berarti sekarang. Sudah melepas, itu udah lewat tadi kitab-kitabnya. Nah, karena secara induk saja sudah tidak punya. Nah, ini kecerdasan Nabi Muhammad ini yang memang ya kalau beliau ngeklaim sebagai rasul terakhir ya menurut saya secara logika ya masuk akal juga sih gitu. Karena Nabi Muhammad dan timnya itu bisa menyusun semuanya itu bisa sedemikian rupa, meskipun prosesnya juga lama, tetapi itu bisa baku dan berjalan terus. Seluruh dunia, bayangkan, semua bisa masuk ke masjid yang sama dengan sholat yang sama. Di kami, itu gereja kami beda-beda. Sesama Indonesia, tetanggaan gereja itu caranya udah beda. Saya udah gak bisa ikut ibadah di gereja yang lain, ya karena beda dengan gereja saya. Gitu loh. Dan itu kan memang ajaran dari Eropa. Kenapa Bang Oga misalnya masuk ke gereja yang tidak cocok? Ada yang keliru di sana? Ya keliru. Makanya inilah kita ini sudah ada kekacauan, terus kita mencoba debat seperti orang suci, orang yang mengaku benar dari langit. Ya ayam pun ikut tertawa. Itu menurut saya. Ini kekonyolan-kekonyolan orang-orang Kristen yang berani berdebat gitu loh.
Karena apa? Mereka tidak mempelajari sejarah gitu. Jadi mestinya konsep air itu digunakan. Air, akal, kemudian ilmu, kemudian ritual. Nah semuanya ini orang Kristen di Indonesia ini mengedepankan ritualnya. Dia tidak mau belajar akal, dia tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak mau mencari ilmunya. Itu masalahnya. Masalah Akhirnya yang kedua, cara ibadahnya beda-beda, Bang. iya, masalah kedua, Bang, karena tidak bersifat hafalan. Kalau Al-Quran itu hafalan, tidak terlalu memperhitungkan konsentrasi teks. Jadi Betul. Al-Quran itu ada di dalam diri Nabi kami, ke sahabat, tabiin, ulama, dan seterusnya. Sampai pada umat Islam masih bayi, udah bisa, ya umur 3 tahun, udah masuk Al-Quran ke dalam diri umat Islam itu. Jadi nggak ada yang hilang, Bang. Tapi kalau berbeda dengan baru Yesus nggak ada, baru mencari. Terus tokoh yang dibicarakan tidak bisa mengkonfirmasi. Hanya angan-angan saja seorang pergi ke suatu tempat, berjalan dalam misi penganiayaan di yang namanya Paulus begitu, terus dibutakan matanya, kemudian ada suara dari atas, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Menurut Abang, Yesus sudah nggak ada, kok masih ada bersuara ke bawah menyampaikan sesuatu? Ini logis apa seperti apa, Bang? Beginilah makanya ya. Jadi ini saya sangat senang sekali. Ini semoga ada Kristen yang gabung. Saya tidak tahu ini. Semuanya Muslim. Ya saya syukurlah kalau semuanya Muslim. Nggak akan mungkin ada yang mensomasi saya. Kalau ada yang Kristen ya minimal saya cuman niatnya berbagi diskusi aja. Pada malas naik, Bang. Nggak ada yang mau naik dari tadi. Coba kita cek. Ini Rizal sama Adiana Lim bagaimana? Silakan. Naik dong, jangan diem, Bang, kalau dipanggil. Rizal, Adiana Lim, atau Tatanti. Tatanti silakan baru naik. Nggak ada yang mau ngomong, ya turun aja lah ya. Ya, Bang Goto, silakan lagi nih. Apa yang mau disampaikan, Bang Goto? Jadi saya nambahkan sedikit ya, karena ini ada yang typing di bawah ini suruh saya bicara. Jadi begini Bang, saya jelasin ke sejarahnya kenapa gereja itu sampai melahirkan ribuan denominasi. Jadi begini, dalam dunia kekristenan itu saya sudah jelaskan ini berkali-kali. Ada 3 paham Tritunggal yang kita kenal. Yang pertama itu adalah paham Noetus yang dibawa akhir abad kedua. Noetus ini adalah guru dari Sabellius. Jadi paham ini mengajarkan satu substansi 3 penjelmaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini 264 Masehi sampai 289 Masehi sampai 364 Masehi setelah Konsili Nikea. Paham ini mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu bernama Triadox. Ya, jadi Triadox ini adalah paham Tritunggal yang disahkan di Konsili Kalsedon. Duh, ini gimana saya bicara dipotong-potong? Maaf bos ini. Jadi begini. Jadi Terusin. jadi begini. Paham yang ketiga, paham Tritunggal ketiga namanya paham Tritunggal Triadox dari Kalsedon yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan mulai dari Yerusalem, Bizantium, Roma, Mesir dan Antioquia. Nah, jadi begini. Dari ketiga paham Tritunggal inilah dasar lahirnya ribuan denominasi. Nah, sialnya Indonesia, karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat, penjajah Barat, dari Portugis dengan Belanda, secara otomatis mayoritas agama Kristen menganut Tritunggal Tertullianus. Sementara Tritunggal Tertullianus ini adalah Tritunggal yang dibidatkan, disesatkan oleh gereja-gereja Timur. Dari Roma itu, dari 5 kepatriatan itu. Kenapa? Karena paham Tertullianus mereka tidak terima, lalu menyebar di Barat. Jadi Tertullianus ini disebarkan di Barat dan Kristen Indonesia masuk dari Barat.
Mereka tidak sadar bahwa Tritunggal yang mereka anut ini Tritunggal yang dibidatkan atau disesatkan oleh gereja timur. Justru ajaran asli mereka yang disahkan tahun 380 itu. Jadi begini. Pengkonsepan penulisan ulang Bible itu pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Eusebius sekitar tahun 345 atas perintah Konstantin Agung. Nah, jadi setelah dikonsep ulang atas perintah Konstantin Agung, lalu dikanonikan di Konsili Laodikia tahun 364 itu. Nah, dan 16 tahun kemudian, kitab suci yang sudah dikonsep ulang ini menjadi kitab suci resmi agama Romawi dengan agama resmi Romawi Kristen Katolik. Jadi tahun 380 Kaisar Konstantin Agung, dalam hal ini Kaisar Theodosius, mensahkan ini agama Kristen Katolik dan sekalian kitab suci Katolik. Nah, ini awal mula peradaban Kristen. Jadi yang Protestan yang lain itu di belakang, nanti tahun 1517 ke bawah. Jadi terus saya sedikit menjelaskan tadi masalah sejarah Bible. Jadi gini Bang, sejarah Bible itu dimulai dari konsili. Ya jangan dipotong dulu Bang. Sejarah Bible itu bagaimana nih? Jadi sejarah Bible ini dimulai dari Konsili Yerusalem I. Jadi Konsili Yerusalem I itu tahun 48 Masehi sampai tahun 50 sebelum pemberontakan Israel ke Romawi tahun 66 sampai 73. Nah, awal di sini yang dibahas itu adalah surat Galatia milik Paulus. Jadi di sini sudah ada konsep perjanjian baru. Itu. Jadi Injil Sinoptik seperti Matius, Markus, Lukas, belum ada Yohanes ya. Ini ditulis sekitar tahun 45 dalam kurun waktu sampai tahun 95. Nah, nanti Injil Yohanes ini dibukukan oleh 2 murid Yohanes.